Bas tak boleh tengok muka bapak ini kayak sedih banget. Kebayang kalau itu bapak sendiri gitu kan, diketawain sama orang-orang. Kita ni, kalau ada ilmu pun, tak ada adab, tak guna juga. Kenapa? Walaupun tak jadi kat diri Una ni, Una rasa sakit tu macam mana. Sebab Una pun orang menego juga. Una tahu macam mana susahnya nak cari rezeki tu. Nek berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto pecat Miftah, itu aja. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Setelah saya muat naik video isu yang sangatlah hangat di Indonesia ini, yaitu Gus Miftah. Gus Miftah itu salah satu ulama besar di Indonesia, geng. Bahkan Bapak Presiden itu mengangkatnya, dulu dia orang itu mengangkatnya, bahkan sampai sekarang menjadi presiden agama ataupun ketua agama di Indonesia ini, geng. Akan tetapi dia orang itu telah membuat hinaan yang tanpa dia orang itu sengaja, ya katanya, kepada penjual es dan ternyata, geng, setelah video itu saya muat naik, banyak yang menanggapi video ini. Ada orang Malaysia, ada orang Singapura dan lain-lainnya. Saya pelik, ternyata bukan viral di Indonesia saja, ternyata viral di seluruh beberapa negara yang terutama umat Islam. Nah, ini ada salah satu wanita Malaysia yang telah menasihati ataupun menyekolahkan beliau dengan adab dan juga kesopanan. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Tahu lah Mbah, kita ni, kalau ada ilmu pun, tak ada adab, tak guna juga. Kenapa? Walaupun tak jadi kat diri Una ni, Una rasa sakit tu macam mana. Sebab Una pun orang menego juga. Una tahu macam mana susahnya nak cari rezeki tu. Kita tahu macam mana perasaan bila orang pelekehkan jualan kita. Tapi apa pun yang berlaku dekat Pakcik Estate tu, Una doakan semoga Allah angkat darjat Pakcik tu. Dan hampa kena ingat, tinggi mana pun ilmu kita, kalau kita tak ada adab, tak ada makna hidup kita ni. Betul, geng. Setinggi apapun ilmu kita yang kita punya, kalau kita tak punya adab, macam tak guna. Nah, berkah Bapak yang telah dihina oleh ulama besar Indonesia yang disebut Gus Miftah itu mendapatkan hikmahnya, geng. Hikmahnya apa? Saat ini beliau itu tengah dicari oleh orang Malaysia. Orang Malaysia itu mencarinya, akan memberikan bantuan. Tahu sendirilah, orang Malaysia yang bernama Aisyar ini kalau memberi bantuan itu bukan kaleng-kaleng, pastinya juga puluhan bahkan ratusan juta. Bukan itu saja, beberapa influencer ataupun artis-artis Indonesia yang sudah derma, ada beberapa artis ataupun influencer Indonesia telah memberikan derma kepada beliau. Kita tengok dulu videonya. Assalamualaikum buat warga Indonesia. Buat sesiapa yang mengenali Bapak ini, aku mau berjumpa dengan dia kerana Bapak ini adalah seorang yang hebat. Sekarang ini aku masih lagi berada di Jakarta. Kalau Bapak ini berada di Papua, Bandung, di mana segala provinsi di Indonesia ini, kalau boleh aku ingin dapatkan kontak Bapak ini. Kalau buat siapa ada mengenai Bapak ini, bisa di komen ataupun bantu share video ini. Saya akan datang dan ingin membantu Bapak, Jawa itu bahagia Jawa. Bapak kerana beliau adalah seorang yang hebat. InsyaAllah kita bantu teman-teman. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Richard Lee bakal ngasih sesuatu ke Pasun Haji, bapak penjual es yang lagi viral. Kira-kira apa ya? Aku akan memberikan list 5 influencer yang memberikan sesuatu kepada Bapak Sun Haji. Yang pertama, Dr. Richard Lee yang akan membedah rumah bapak dan bagian depan rumah akan dibukakan warung serta memberikan modal usaha kepada Bapak Sun Haji. Yang kedua, Rian Arifin yang memberikan uang tunai senilai 300 juta rupiah. Ketiga, Ustadz Fahrul Razi yang memberikan hadiah umroh untuk Bapak Sun
pasun haji. Keempat, ada Bobby Tinche yang memberikan uang tunai senilai 100 juta rupiah. Yang kelima, Willy Salim memberikan uang senilai 100 juta rupiah. Emang rezeki gak ada yang tahu ya. Pendapat kalian gimana nih soal kasus ini? Boleh banget di komen ya. Menurut saya itulah hikmahnya, hikmahnya. Karena setiap ada cobaan yang cukup besar ataupun hinaan, itu sebuah jalan. Allah memberikan jalan, menunjukkan jalan, geng. Ini kalau tak dihina macam ini, saya rasa abangnya atau pakciknya tadi yang dihina itu tak mendapatkan rezeki yang berupa harta segitu banyaknya. Tapi berkat ulama besar yang telah menghina, dan banyak orang yang kasihan tengok kehidupannya, kejujurannya, ketulusannya, akhirnya banyak orang yang membantu. Ini boleh untuk pelajaran kita semua, geng. Jadi apabila kita ini mendapatkan yang kita ini merasa musibah ataupun cobaan, kita jangan sampai tumbang. Kita tetap tegar, kita tetap mencari solusinya, jangan sampai tumbang, jangan sampai patah hati. Allah memberikan kita cobaan ataupun yang kita anggap itu macam musibah, itu Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih. Itulah pandangan saya. Nah, video selanjutnya ini seorang netizen Indonesia ini sangat-sangatlah geram. Bahkan seluruh Indonesia beragama Islam, bahkan yang bukan Islam ini sangatlah bersatu untuk memecat Gus Miftah dari presiden agama di Indonesia. Nek berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto pecat Miftah, itu aja. Katanya dia pemuka agama, dia sebagai utusan khusus presiden, itu harus sangat menjaga lisannya, perkataannya, sikapnya, adabnya. Bukan petentang-petenteng sombong pecicilan seperti itu, bukan. Nek berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto tindak tegas, pecat Miftah, itu aja. Karena itu obat yang ada, yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pecat Miftah. Memang tidak salah ya, ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi inilah sekarang yang terjadi kepada Gus Miftah ya, utusan khusus presiden di bidang kerukunan antar umat beragama, di mana dia ada menghina seorang penjual es keliling. Sekarang katanya dipecat oleh Presiden Republik Indonesia. Nggak tahulah kebenaran berita ini benar atau tidak ya. Tapi yang aku harapkan itulah yang terjadi ya. Jadi memang tidak salah Presiden Republik Indonesia ini dulu mengatakan ya, bila ada ya oknum-oknum pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat, copot saja ya. Nah, jadi memang tidak main-main presiden kita ini ya. Memang tindakan tegas harus diambil kepada si Miftah ini ya. Jangan sewenang-wenang memperlakukan rakyat itu seenaknya aja ya. Mas Ujang, meminta maafnya setelah ditegur oleh Presiden melalui Seskap Mayor Teddy. Jadi kalau tidak ada teguran, yang bersangkutan tidak akan minta maaf. Beliau mengakui bahwa beliau meminta maaf setelah ditegur oleh Mayor Teddy atas perintah dari Presiden Prabowo. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya, Pak Ujang? Ya, tentu saya melihatnya sesuatu yang bagus dari Pak Presiden ya, mengingatkan anak buahnya, mengingatkan utusan khususnya, mengingatkan semua pejabat negara untuk tadi ketika melakukan kesalahan harus mendatangi, harus meminta maaf. Nah, dalam konteks itu apakah personal dari Gus Miftah itu seperti apa? Tentu itu kembali kepada diri yang bersangkutan. Oke, yang baik. jelas dan yang pasti posisi istana adalah mengingatkan yang bersangkutan agar tadi hati-hati dalam berceramah, dalam membuat statement, karena posisinya bukan lagi hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai pejabat negara. Oke, itu baik. yang harus menjadi kehati-hatian bagi Gus Miftah. Ya, baik. Selain sebagai pejabat publik, beliau adalah ulama yang seharusnya tidak mengeluarkan kata-kata dan mencemooh rakyat jelata, begitu ya. Jadi memang perlu diingatkan dulu, baru yang bersangkutan minta maaf. Itu contoh pejabat publik di era pemerintahan yang Pak Prabowo. Ya, gimana? mestinya kesadaran itu tumbuh dari keyakinan diri sendiri. Tetapi memang kan ada ikatan yang emosional antara katakanlah
utusan khusus dengan Pak Presiden yang tentu tadi ketika keliru, ketika salah ya harus diingatkan, dan itu menjadi perhatian khusus bagi Pak Presiden ya untuk menyelesaikan persoalannya. Jangan lupa Mbak Rifana, Pak Presiden itu Pak Prabowo adalah presiden yang perhatian kepada masyarakat kelas bawah. Bagaimana peduli kepada pedagang kaki lima, tukang bakso, tukang ojol. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah kekeliruan yang berbeda dengan cara pandang Pak Presiden. Oleh karena itu ketika ditegur, ketika diingatkan ya harus langsung dilaksanakan oleh Gus Miftah. Nah, soal apakah ketika ditegur baru mau jalan, yaitu kembali kepada Gus Miftah sendiri. Tentu beliau yang bersangkutan yang paham dan tahu terkait dengan persoalan itu. Oke, itu tadi bahwa ini sangat berbeda sekali, sangat bertolak belakang ketika sosok Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai acara sampai bergetar mengangkat derajat dari para pedagang kaki lima, tapi di sisi lain para pembantunya dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap para pedagang kaki lima ataupun para pedagang kecil begitu. Ini kan sangat bertolak belakang dengan sosoknya Pak Prabowo. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini. Satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak, kelihatan sekali beliau sangat peduli sebenarnya dengan rakyat jelata. Di samping itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kan juga sangat berpihak ya kepada masyarakat kecil. Kita kemarin baru saja dengar soal kenaikan UMP 6,5%, kemudian juga ada makan bergizi gratis yang akan diterapkan di tahun depan, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi dengan Gus Miftah ini memang sangat kami sesalkan karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya menjadi arahan maupun juga sikap dari Pak Presiden kita selama ini. Jadi itu yang kami berharap ini tidak terjadi lagi. Dan kita lihat juga sebenarnya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf ya, meskipun sekali lagi kami juga melalui Pak Presiden, melalui Sekretaris Kabinet kan juga sudah langsung menegur ya yang bersangkutan dan segera harus meminta maaf dan kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menjadi cukup ramai diperbincangkan karena kan memang Gus Miftah sekarang ini kapasitasnya sudah sebagai utusan Presiden ya. Jadi ini satu hal yang sekali lagi juga akhirnya menjadi concern kami, perhatian kami dan kepedulian kami di istana. Jadi Gus Miftah ini sebenarnya kan diangkat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Itu dilantik tanggal 22 Oktober yang lalu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tugas utamanya, beliau ini tugasnya adalah untuk komunikasi, membangun komunikasi terkait moderasi dan toleransi beragama, baik itu secara nasional maupun juga internasional. Juga mempromosikan kerukunan umat beragama sebagai model bagi komunitas internasional gitu. Jadi ya itu tugas beliau dan sekali lagi karena utusan khusus Presiden tentu diharapkan juga tentu punya sikap, punya pandangan dan tentu juga perilaku yang mencerminkan ya kepresidenan gitu. Jadi untuk kasus ini ya sekali lagi menjadi perhatian besar kami dan sudah ditegur. Yang bersangkutan juga kita lihat juga sudah meminta maaf ya melalui media sosial dan bahkan kabar terakhir yang bersangkutan juga sudah bertemu langsung dengan Bapak penjual es teh itu. Jadi harapannya semua bisa mengambil pelajaran lah dari kejadian ini gitu. Ya, saya rasa komunikasi yang sudah dilakukan kan melalui Setkap ya, sudah disampaikan dan Setkap pasti itu adalah arahan dari Pak Presiden, sudah langsung menghubungi Gus Miftah. Untuk selanjutnya ya kita lihat nanti ya seperti apa dari Pak Presiden langsung. Tapi saya rasa dengan sekarang ini sudah saling memaafkan ya, sudah bertemu dan ada beberapa hal juga yang tentu Gus Miftah sudah sampaikan langsung kepada Bapak penjual es teh itu. Ya sebenarnya sih bisa dianggap mungkin sudah selesai ya. Tetapi ya kembali lagi nanti kita lihat apakah memang akan ada hal selanjutnya, kita lihat lagi. Namun saya rasa komunikasi istana Presiden melalui Setkap kepada yang bersangkutan, saya rasa itu sudah satu hal yang sebenarnya sudah final juga gitu.
Ya itu nanti bagaimana dari Pak Presiden ya. Sekali lagi kami melihat bahwa semuanya sudah punya itikat yang baik lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang paling penting adalah kita ambil pelajarannya. Ya. Masyarakat juga tentu dengan reaksinya masing-masing itu menjadi masukan kami juga. Dan tentu ini akan menjadi introspeksi juga ya bagi seluruh jajaran di kabinet dan juga tentu para pembantu presiden maupun juga utusan-utusan khusus presiden. Jadi saya rasa ini satu hal yang memang harus menjadi pembelajaran dan untuk menjadi perbaikan juga ke depan begitu. Ya sebenarnya kan sudah dilakukan retreat juga ya, waktu itu juga salah satu materinya sebenarnya soal komunikasi. Jadi sebenarnya semua sudah mendapatkan pembekalan, ya memang akhirnya bagaimana itu ditindaklanjuti atau diimplementasikan itu akan sangat tergantung dari para personalnya masing-masing. Jadi sekali lagi sebenarnya arahan sudah ada, pembekalan sudah ada. Ya sekarang bagaimana itu nanti diimplementasikan, ya tentu kita sangat berharap kepada semua di jajaran kabinet maupun para pembantu presiden dan juga utusan khusus ini bisa sama-sama lah untuk lebih cermat, lebih waspada dan lebih bijaksana ya untuk bisa menyampaikan berbagai hal di depan publik, apalagi di masyarakat luas yang dari berbagai kalangan begitu. Ya kami sangat memahami reaksi masyarakat ya, apalagi mungkin merasa ada seperti zolim gitu ya, ada unsur kezoliman kepada rakyat jelata. Tapi percayalah bahwa itu bukanlah refleksi atau cerminan dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Sekali lagi kita lihat sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan, pesan-pesan Pak Presiden yang itu sangat-sangat berpihak pada rakyat kecil. Jadi reaksi masyarakat sangat kami pahami. Namun demikian juga mohon bisa juga lebih cermat juga bahwa perkembangannya sudah menuju ke arah yang lebih positif ya. Saya rasa Gus Miftah juga pasti banyak sekali mendapat pelajaran dari hal ini ya. Sebetulnya bukan hanya Gus Miftah saja geng yang melakukan hal ini. Ada juga beberapa ulama yang melakukan hal macam ini, yang menghina para pedagang ataupun jamaahnya yang sedang berdagang. Akan tetapi tak seviral ini geng. Karena kenapa? Karena ulama yang besar itu, karena gimana ya, Gus Miftah itu ulama yang cukup besar di Indonesia, bisa boleh dikatakan internasional kota gitu geng. Internasional di Indonesia ini geng. Jadi menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia, dan semoga saja dengan adanya video ini dan juga kemasukan, dan saya sangatlah terima kasih sangat karena suara kami, suara rakyat itu diperhatikan oleh pemerintahan kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga kedepannya ini boleh untuk menjadi pelajaran kita semua, agar bukan hanya Gus Miftah saja, gus-gus yang lain, ustadz-ustadz, pak yai yang lain di Indonesia ini, agar tak melakukan hal-hal macam ini. Entah itu berniat untuk bercanda ataupun serius, alangkah baiknya tak payah dilakukan. Masih banyak kok bahan-bahan lain untuk canda. Lagian kalau bercanda itu tempatnya bukan di panggung, bukan di panggung dakwah, bukan di panggung pengajian. Akan tetapi kalau teringin canda, itu tempatnya itu macam di Sirumulat, komedi dan lain-lainnya. Jadi kalau mau di panggung untuk memberikan nasihat ataupun pengajian kepada masyarakat, harap-haraplah meskipun kita rakyat kecil juga punya harga diri, jadi kita juga teringin dihargai, jangan direndahkan macam itu. Oke, itu saja saran dari saya dan pendapat dari saya ya, bukan saran ya, pendapat dari saya itu. Nah, kalau orang itu macam mana pandangannya, dan sangat-sangatlah terima kasih sangat, khususnya juga orang Malaysia, orang Indonesia yang tengah peduli kepada hal ini, dan semoga ini benar-benar boleh untuk pelajaran semua umat Islam dimanapun berada. Oke, sekian terima kasih dari saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.